Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jokowi akan kendalikan Prabowo, beginilah reaksinya. Setelah pelantikan Prabowo dalam pandangan para politisi, Jokowi akan kendalikan Prabowo sampai 5 tahun ke depan. Pernyataan ini diperkuat dengan jadinya Gibran sebagai wakil presiden. Pertanyaannya, akankah Prabowo tunduk pada Jokowi? Begini reaksi para politisi dan netizen. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kenapa Pak Prabowo tunduk patuh sama Pak Jokowi? Dulu pesaing tuh beradu untuk jadi presiden, kalah, begitu kalah direkrut jadi Menteri Pertahanan. Dan ketika sudah jadi Menteri Pertahanan, sekarang mau tahun 2024, Pak Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden. Dan dia wakilnya pun nunggu ya restu dari Pak Jokowi. Dan akhirnya muncullah Gibran, putranya Pak Jokowi. Kenapa ya kok tunduk? Kalau kita lihat dari mesin kecerdasan, ya iyalah tunduk. Karena Pak Jokowi itu thinking, Pak Prabowo itu intuiting. Secara mesin kecerdasan, orang thinking itu menaklukkan orang intuiting. Berarti apa? Pak Prabowo pasti tunduk patuh sama Pak Jokowi yang thinking. Pak Prabowo-nya intuiting. Termasuk dalam urusan pemilihan presiden ini. Jokowi mati-matian kuasai Golkar, analis politik, demi kendalikan pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebut berjuang mati-matian untuk menguasai Partai Golkar. Bahkan siap menjadi ketua umum, ketum. Hal itu diungkapkan analis politik Trust Indonesia Ashari Ardinal. Dia bilang Jokowi ingin kendalikan Golkar demi agenda kekuasaan transaksional pasca dirinya tidak lagi menjadi presiden. Ashari bahkan menyebut Jokowi akan menggunakan semua cara untuk menguasai partai beringin tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Trust Indonesia Research and Consulting itu, pola penguasaan Partai Golkar tersebut akan dilakukan dalam 2 skema, yaitu yang pertama, Jokowi akan menjadi Ketua Umum Golkar, yang kedua, dengan mendukung salah satu calon yang digadang-gadang menjadi calon Ketua Umum Golkar. Misalnya Bahlil Lahadalia atau Agus Gumiwang Kartasasmita, lanjut Ashari. Sementara itu, Ashari menegaskan posisi Airlangga Hartarto yang kini menjadi Ketua Umum Partai Golkar bukanlah figur yang didukung Jokowi. Pasalnya, sebagai figur senior di Partai Golkar, ungkapnya, Jokowi agak lebih sulit mengatur Airlangga jika dirinya tidak lagi menjadi presiden. Presiden Jokowi melawan mitos lame duck atau apa yang terjadi pada presiden di banyak negara di belahan dunia tentang akhir masa jabatan. Rasanya hampir nggak ada atau jarang sekali presiden di akhir masa jabatannya itu tingkat kepuasan 70%. Dia menjadi lame duck kalau Prabowo Gibran kalah. Kalau Prabowo Gibran menang, ya lame duck tapi nggak lame duck banget lah gitu ya. Apakah Prabowo mau rela bahwa pemerintahan dia itu kendalikan dari belakang oleh seorang Jokowi lewat anaknya? Toh dia punya kepentingan dia sendiri. Belum tentu keberlanjutan ini ada di pasangan ini. Tidak 100%. Tidak selinier itu. Iya, Prabowo bukannya orang yang ini ya, yang kita bisa minimalisir kekuatan jaringannya sendiri. Walaupun nanti ya Gibran itu ya sebetulnya kan adalah suara dari bapaknya gitu. Tapi kalau Prabowo-nya sendiri udah jadi presiden, apakah pertanyaannya, apakah dia bisa dikendalikan? Jokowi Oktober udah selesai, tapi habis itu 5 tahun akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Nah, di sini sih sebetulnya kalau kita bicara metafisik, kalau kita bicara elemennya, memang elemennya Pak Prabowo ini agak lemah terhadap Jokowi dan terhadap anaknya yang sekarang jadi wapres, Gibran. Apa itu? Elemen Pak Prabowo itu logam. Dia kelinci logam. Oke? Elemennya Pak Jokowi juga logam. Kerbau logam sionya. Dan wapresnya nanti yang akan memerintah bersama Pak Prabowo setelah Oktober adalah kelinci api. Api itu menang lawan logam. Nah, disinilah Pak Prabowo menurut saya mesti lebih aware. Jadi jangan ikut-ikut lagi, jangan mau lagi di bawah pengaruh daripada presiden sebelumnya. Dia harus punya legacy sendiri. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage.
Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo, padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh. Ini keputusan HAM di Komnas, di Komite HAM PBB, itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah, catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu ghost in the machine, ada hantu di dalam mesin tuh. Kan itu intinya kan. Jokowi tidak lagi cawe-cawe, tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan, tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak, saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik, bahwa saya baik-baik aja loh dengan Prabowo. Awas, kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya, karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Satu permintaan lagi, saya kira dia minta bahwa ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri, kan? Ada isu kan? Dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi, Bahlil nggak disebut pada waktu itu, dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo Budi Aristiadi. Itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Tapi di sisi lain, dia juga ingin agar kepentingannya tetap terwadahi terus, even dia tidak lagi menjadi presiden dan wakil presiden.